Memang ada uniknya dulu kalau kita mau sekolah tiba-tiba ada bendera kuning itu ada mau percobaan dinamit. Nah, itu unggul. Berapa kali juga sering Ya, saya kan lagi belajar dekat, doa. sekolah kita itu dekat bunker guys ya. Lelang buat renovasi masjid. Masih ada screenshot WA-nya. Karena tahu buat masjid. Saya nyumbang cepet. Rewas, 100.000, 100 juta. Geningan. Acara musik teh tidak hanya hura-hura, kan bisa lah, bisa nyumbang masjid. Kalau dibilang orang ini hebat-hebat banget juga ya masih banyak yang lebih hebat lah. Cuman kan kadang orang tuh ada yang mampu, ada yang mau. Kebetulan orang ini masa kecilnya tuh susah. Dan dia punya kenangan dengan masjid itu. Berarti alumni Om? Alumni. Oke. Dan dia merasa saya orang susah, ke sekolah tiap hari jalan kaki. Masjid itu tempat saya istirahat, ada kesan. Sampai merinding gitu kan saya. Asli saya. Belum subscribe ya? Klik dulu dong tombol subscribe-nya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya. Go, go, go! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Restu dari Semantitas 2012. Di video kali ini saya nggak sendirian teman-teman. Soalnya saya ditemenin oleh Om Uyung Arya. Halo, Assalamualaikum. Jadi Om Uyung ini seperti yang kita tahu adalah senior kita semua dari Semantitas 9. Saya keluar 92. 92 ya Om 92, ya. Semantitas 92. Tapi sebelumnya saya tuh udah tahu Om Uyung. Oh jauh sebelum itu ya Om. Dari gitu. awal-awal apa namanya? URGTSA itu tahun berapa? Betul. Wah itu awal-awal saya balik lagi ke Tasik sekitar 2004 2005 lah. Oh iya. Ya gitu. Nah pas awal-awal itu tuh, tapi saya tahu Om Uyung senior saya teh mungkin pas Om Uyung pernah posting sebuah foto-foto nostalgia ya pas SMA gitu. Kalau nggak salah 2 tahun ke belakang apa 3 tahun, tapi sebelum reuni ini gitu Om. Betul. Jadi pas lihat, oh itu mah kayak Bu Popong gitu sama yang postingan itu Om. Ya betul. Kayak Bu Popong berarti Om Uyung sama tiga. Nah baru ngehnya dari situ padahal udah nge-follow Om Uyung teh dari lama, murun dari 2016-an sih kalau saya. Gitu. Oh iya. 2016, 2017. Iya. Nah, jadi teman-teman di video kali ini kita bakalan Om Uyung punya untold story. Ya. Jadi mengenai salah satunya reuni Akbar ya Om. Reuni Akbar kemarin. Karena memang banyak yang nanya Om ke saya juga, khususnya teman-teman dari dari luar sekolahnya. Betul. Itu gimana sih bisa reuni Akbar gitunya? Sekolah saya juga paling reuni Akbar 10 angkatan, 5 angkatan, channel Om 7 angkatan gitu. Nah, jadi kita bakalan ngobrol tentang wacana kok bisa sih mengumpulkan reuni Akbar sebesar ini. Terus kenapa gigi ya? Terus kenapa gigi lagi gitu kan ya. Terus yang kemarin viral tuh kaos ya Omnya. Kaos, betul. Pokoknya banyak teman-teman ya yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebenarnya sebelum ke sana saya tuh pengen ada nama Om untuk konten ini tuh kira-kira apa ya yang cocok? Kan karena saya lihat itu kan biasanya di studionya. Studio. Terus alhamdulillah sekarang berkunjung ke rumah saya. Nganjang ya gitu. Bisa jadi nanti itu bikin segmen namanya Ngabaran. Ngabaran. Oh iya. Nganjang ke Babaturan. Jadi teman-teman itu yang disambangi ya udah misalnya bisa saja nanti nggak personal, bisa saja komunitas atau tempat-tempat. Jadi bisa datang, babaturan kan bisa babaturan seangkatan, babaturan alumni atau siapa saja. Karena sekarang segmennya mungkin kita bahas SMA kita tercinta, SMA 3. Wah, sampai kemarin viral itu hashtagnya bangga menjadi alumni Semantitas. Wah itu saya langsung menggelora ya. Padahal saya bikin caption naon lah gitu kan gitu. Bikin hashtag. Nah memang kalau saya lihat animo teman-teman tuh luar biasa. Jadi kita juga tidak mungkin istilahnya sendiri ya. Dalam artian, wah ini mah menang saya, itu bisa. Karena kita juga berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya. Karena reuni Akbar sebelumnya itu 2018. Nah kalau berbicara 2018, memang saya waktu itu masuknya di tengah-tengah, nggak dari awal. Jadi itu sempat tercetus wacana dari angkatan pertama 85 sampai waktu itu 2018, berarti angkatan 2017 mungkinnya terakhir. 2017, Nah, waktu itu sudah terbentuk kepanitiaan, bintang tamu dan lain-lain. Nah, memang waktu itu memang ada beberapa teman yang kebetulan di luar kota nanya ke saya di anak 92, kamu ikut nggak di kepanitiaan?
waktu itu juga karena faktor kesibukan saya bilang nggak terlalu ngikutin, cuman memang udah jalan sih gitu kan. Berarti itu Om si wacana dari angkatan pertama atau ada? Nah itu saya kurang paham, cuman memang sudah berjalan, cuman memang waktu itu kayaknya kurang ini, animonya kurang. Nah waktu itu saya kan karena bukan di kepanitiaan, cuma nanya-nanya aja gitu kan, terus kira-kira apa nih gitu kan permasalahannya. Nah sampai satu waktu ada dari panitia yang ngajakin minta bantuin gitu kan. Kendalanya saya itu kan kalau misalnya bantuin kan pasti all out. Dan kendalanya lagi saya tuh orangnya sudah diatur. Jadi kalau saya udah dikasih mandat, gas gitu kan, nggak bisa nego-nego harus begini harus begitu gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya diminta bantu. Saya coba dengar kronologi dari sana sini. Oh ya, waktu itu mungkin sedikit banyaknya permasalahannya gap usia yang memang jauh. Tahun 80-an sampai 2000 sekian. Saya itu diuntungkannya karena saya sering masuk ke komunitas-komunitas yang sudah biasa berinteraksi dengan anak 2000 ke sini, 90 ke sana dan lain-lain. Dan rata-rata juga ternyata ada anak SMA 3. Saya nggak kagok gitu kan. Terus kendala kalian apa? Iya Kang, saya juga kan ya pengen dong bintang tamunya gimana kita. Terus kalau misalnya penggalangan dana juga istilahnya kalau saya punya budget sendiri mah udah aja saya bikin acara sendiri. Wah jangan dong, atau nggak kompak katanya gitu. Nah kebetulan waktu itu di angkatan 92 ada yang punya niat baik ingin mengcover segala keperluan. Nah, jadi istilahnya saya cuma bertanggung jawab terhadap satu pintu. Jadi dia berharap ya sudah yang sudah berjalan silahkan berjalan, penggalangan dana silahkan, cuman dia bilang kalau ada kekurangan biar dia yang handle. Gitu. Nah, berjalan dengan waktu akhirnya ada wacana yang teman saya ini pengen jadi sekolah. Karena flashback kita tuh pasti di sekolah lah. Nah, panitia yang awal, karena mungkin dulu perhitungannya yang daftar nggak terlalu banyak, kalau di sekolah juga kan takutnya tempat terlalu luas, corengcang lah cek bahasa Sunda nama. Berarti itu Om milih di hotel. Belum ada wacana akbar. Sudah akbar, cuman karena waktu berjalan ternyata animo belum terlalu mereka nanya-nanya ini bagusnya gimana. Nah, saya juga bingung ini antara harus mengkolaborasikan antara keinginan teman saya yang ingin membiayai tapi pengen di sekolah, tapi panitia kadung sudah take tempat, mungkin sudah fix dengan hotel, gitu. Dengan bintang tamu dan lain-lain. Ada 2 tempat waktu itu ya. Nah akhirnya ya saya terjepit di tengah-tengah. Kadi lancek, kadi bebaturan lah. Jadi akhirnya kita mengambil jalan tengah. Yang di hotel tetap di hotel dengan waktu dari pagi sampai tengah hari. Yang di sekolah tengah hari sampai sore. Nah memang itu juga kendalanya ya pada waktu itu banyak ya. Dalam artian walaupun yang penanggung jawab acara yang di sekolah itu bilang tidak boleh ada iuran, semua silakan masuk, makan ditanggung, segala ditanggung lah istilahnya. Cuma takutnya memang jadi anti klimaks. Jadi saya tidak mau seolah mengadukan saling kuat acara ini dan acara ini gitu. Nah waktu itu sempat ada wacana, ya udah semua di sekolah aja gitu. Dan yang satu yang di hotel, kenapa nggak semua di hotel aja? Itu nggak klik. Nah, sampai akhirnya teman saya bilang, oke, kalau tetap mau di hotel, ya udah saya nyumbang sebagai alma mater, tidak sebagai mengcover semua acara. Oke lah, singkat cerita, waktu itu bintang tamu, kebetulan saya dekat dengan almarhum Baron, manajer Gigi. Waktu itu yang saya ingat dengan waktu yang sangat singkat, bandnya dia bilang harus band nasional, karena kalau band nasional otomatis nama sekolah itu terangkat. Betul. Dengan porsi yang saya dapat dan waktu yang sangat singkat, dan kalau misalnya ibaratnya kalau nggak ada kedekatan, kayaknya Raiders band itu sangat ribet. Ya. Apalagi kalau misalnya band yang luar Jawa Barat lah ibaratnya, kita nggak tahu kulturnya gimana. Nah, saya pendekatan ke almarhum, ke Abah Baron, saya bilang, Bah, ini saya ada acara sekolah, gitu kan.
Malah saya bilangnya dulu teh pensi gitu kan, ya pentas seni lah gitu lah. Nggak ada sponsor, dalam artian nggak ada sponsor produk luar gitu kan yang mengcover. Dalam artian harganya murah lah gitu kan. Oke, singkat cerita dia bantu dengan harga yang sangat reasonable. Teman saya mengokekan sampai istilahnya saya harus ngapain kata saya. Karena waktu itu juga Desember itu gigi padat. Akhirnya kita mau bisa ngambil acara di Tasik, tapi jalan darat udah nggak mungkin. Oh, kenapa, Om? Harus lewat udara. Soalnya dia beres acara Jakarta, naik pesawat, langsung mendarat, langsung main. Nah, waktu ya, Om ya? Waktu. Waktu ya. Kebayangkan, maskapai ngitung berapa. Overweight, alat-alat semua itu. Dan itu tuh nggak mungkin, udah nggak mungkin jalan darat. Kita tawari dengan kereta dan lain nggak mungkin. Kita berhitung lagi. Wah, itu pokoknya over budget. Overweight udah jelas. Itu equipment berat lah kan gitu. Ya, alhamdulillah gitu kan. Saya ada ponakan juga di yang maskapai. Saya bilang kendalanya gini. Kalau cuaca waktu itu tidak memungkinkan, karena Desember musim hujan. Kebayang nggak flight tiba-tiba hujan, tidak bisa mendarat, harus balik lagi ke Jakarta, yang ruginya kan ratusan juta gitu kan. Alhamdulillah sampai ponakan saya bisa ngatur semua penerbangan dan lain-lain. Dan waktu itu ada permintaan dari teman saya ini harus liputan nasional. Karena kita mau ngangkat sekolah. Ya. Waktu itu kameramen Trans 7 itu ada anak SMA 3. Oh ya? Bambang Krispian. Dia yang approach ke TV biar ada liputan kayak selebriti gitu. Jadi ada segmen lain. Jadi ibaratnya kita nebeng promosi. Selesai, datang, meliput, alhamdulillah beres. Singkat cerita acara sukses, pemberitaan dapat, nama SMA 3 terangkat, semua happy. Oke. Tapi kan setelah acara kan ada aja lah yang input yang masuk gitu kan. Waduh ini cuma acara hura-hura katanya kan. Waduh kurang bermanfaat. Manfaat buat sekolahnya apa gitu. Padahal kan kita bantu promosi gitu. Tapi bukan dari pihak sekolah dengan sangat welcome. Nah terus waktu itu saya ingat teman saya ya, panitia juga Kang Ulis. Kang Ulis itu bikin kaos. Itu 5 biji. Maksudnya buat kita-kita aja. Mau minta tanda tangan ke personil. Oh berarti Om, maaf ya dipotong. Kaos yang putih itu teh bukan apanya, maksudnya bukan official gigi. Bukan. Bukan official gigi, juga bukan kaos acara. Jadi itu mah untuk itu mah kaos acara, itu pun cuma terbatas itu. Cuma terbatas. Jadi ibaratnya mah wah, kita punya ya. Itu jadi, juga sesudah acara. Sesudah acara. Jadi Ulis minta tanda tangan itu cuma ada 3 kaos waktu itu yang sempat ditanda tangan, 2 lagi nggak sempat ditanda tangan. Udah. Nah, begitu ada selentingan yang wah ini acara ini kita harus bikin sesuatu dong buat ya ibaratnya charity lah gitu. Charity gimana? Acara kan sudah selesai. Bingung kan? Berarti itu tahun berapa Om? Kan 2018. Oh, masih setelah 2018. Desember. Setelah Desember, oke. Setelah Desember. Nah, ya udah kita cari lelang aja. Kita cari, ya sekarang kan acara udah beres, kita mau crowdfunding juga udah bingung, kan acara udah beres. Kayak kemarin mah enak, acara belum mulai kan kita bisa ngomong, ini mau apa, angkatan berapa mau nyumbang, ada yang nyumbang AC, ada yang nyumbang alat-alat apa gitu kan. Kadedeh ya. Saya waktu itu keingetannya cuma, udah kita lelang baju aja, kata saya. Kita punya media itu kaos, yang di tanda tangan ada 3 biji, dengan berbagai ukuran. Tiga-tiganya di tanda tangan full personil itu? Full personil. Tadinya buat kita-kita gitu. Buat senang lah gitunya, acara sukses, punya lah gitu kan merchandise. Tangan merchandise lahnya. Nah malah si fotografernya itu Kang Akbar itu nanya gitu ke si Mang Ulis. Lah itu kan foto saya gitu kan. Memang kita kan dikasih, waktu kita mau bikin proposal itu, kita dikasih materi promo yang boleh dipakai buat materi promo. Jadi bukan buat produk gitu. Tapi Kang Ulis bilang, loh ini buat acara amal katanya gitu. Oh yaudah nggak apa-apa. Nah singkat cerita, saya posting lah di Instagram lelang buat renovasi masjid. Karena masjid itu memang sudah direnovasi, cuma belum beres kata sekolah. Berapapun yang laku, pokoknya mah ke masjid lah. Yeah. Di up,
itu nggak langsung laku sih, memang ada proses gitu kan. Gitu. Nah, proses. Pertama, teman saya tuh masih ada screenshot WA-nya karena tahu buat masjid. Saya nyumbang cepet. Itu udah naik Instagram. Naik Instagram. Tapi untuk prosesnya berarti pihak personal namanya DM. Personal, ya. Nggak terbuka gitu. Cuman istilahnya siapa saja yang mau, memang diharapkan dari alumni. Ya. Cuman kan siapa aja. Saya sok lah, saya hiji lah, cepet. 100.000, 100 juta. Jadi kan saya teh rada bunga teh, geningan acara musik teh tidak hanya hura-hura kan, bisa lah, bisa nyumbang masjid. Keep ya 1 ya, sisa 2. Waktu berjalan memang nggak ada yang nawar lagi kan. Gitu. Siang nawar cepet ini kebetulan orang luar kota, mudik lah ke Tasik, mudik. Cek mana masjid teh sakumaha cenah. Pas lihat, wah ini mah masih jauh. Yakin cepet emang akan selesai. Mana bakal kepala sekolah cenah. Pas ngobrol-ngobrol. Pak tolong hitung ini kalau sampai kan jadi beres berapa? Hitung. Keluar angka 230. Fix ya, nggak ada sumbang-sumbang apa lagi gitu. Udah ini jadi ya. Oke. Saya diminta buat pengawasan pembangunan masjid. Wayahna cenah Uyung. Jadi lain DKM atau jadi yang pengurus itu kan ya. Tapi dia bayar per termin. Nah, jadi 2 kaos yang tersisa akhirnya diambil dengan nominal 130. Dua-duanya teh. Oh. Jadi kan pertama dia kasih cepet nggak bisa. Dia diambil. Sisa 2. Berarti yang 2 dihargakan 130. Berarti 230 terbang lah ya, sesuai dengan waragan masjid jadi. Nah, cuman 1 dia tinggalkan. Ini nggak saya bawa. Simpan aja di sekolah, biar orang tertarik ikut nyumbang. Gitu. Jadi saya mah cuma trigger aja lah. Nah, singkat cerita, wadah saya kasih figura, saya simpen dulu beserta plakat itunya, plakat price-nya ada di situ. Dengan harapan angkatan lain juga tergugah. Jadi kalau dibilang orang ini hebat-hebat banget juga ya masih banyak yang lebih hebat lah. Cuman kan kadang orang itu ada yang mampu, ada yang mau. Kebetulan orang ini mau karena masa kecilnya tuh susah. Dan dia punya kenangan dengan masjid itu. Berarti alumni Om? Alumni. Oke. Dan dia merasa saya orang susah, ke sekolah tiap hari jalan kaki, masjid itu tempat saya istirahat. Ya ada kesan, sampai merinding gitu kan saya. Asli saya. Gitu, jadi speechless saya juga. Jadi iyalah mungkin waktosna ayeuna anjeunna mulang tarima dengan masjid itu, udah selesai, dimanfaatkanlah buat kepentingan umum. Kemarin dulu saya pernah ngobrol sama almarhum Baron tentang cerita ini, cuman memang nggak tahu nyampe nggak ke anak-anak. Oh berarti Om sorry, itu teh si proses lelang teh pas tahun setelah Desember ya atau? Udah setelah Desember. Udah jauh ya? Malah nyebrang ke 2019. Oke. Ada waktu lah gitu nggak. Nah, singkat cerita, udahlah ini kan udah jadi segala macam. Nah, kemarin ada wacana lagi ini, ada wacana reuni akbar lagi. Saya dipanggil lagi sama senior, ini senior lah, bukan angkatan saya. Kalau yang masjid dan lain-lain 92 itu 92. Nah, yang kemarin itu sekitar Januari saya dipanggil oleh angkatan senior lah, semantitas, ditanya, gimana sih kalau bikin acara kayak gini lagi? Gitu. Kayak waktu itu ngumpul lagi bareng-bareng rame-rame. Waduh, saya bilang, kapan? Kan itu. Februari. Ya nggak mungkin aku dipanggil Januari Februari. Wah nggak bisa. Terus akhirnya kita bercerita lah. Kita ngumpul di Bandung, beberapa angkatan. Kendala-kendala saya obrolkan. Dulu kenapa? Terus apa saya bilang ini? Saya bisa bekerja itu kalau tim kecil. Kalau maaf gitu. Kalau memang ide itu banyak gitu. Cuman kan tetap ada yang harus bisa merangkum. Dan waktu itu kan kita harus bisa melepas
bukan saya yang paling pintar, saya paling bisa. Kita sama-sama bagi-bagi porsi lah gitu. Cuman kalau terlalu banyak juga otak saya tuh nggak ke cover gitu kan. Gitu. Bayangkan 2018 sama 2025 kan badan juga kan udah beda ya. Effortnya udah beda lah gitu. Dan saya paling tidak mau ketemu intrik. Jadi udah saya mah pokoknya nyuksesin acara udah aja. Sisanya bagi-bagi yang lain. Nah akhirnya kita setujui, kumpullah ada 10 orang, bagi-bagi tugas. Nah yang paling penting itu kan yang punya bank data tentang alumni. Yang punya itu Kang Iip. 93. Karena dia paling rajin lah ya. Nah, saya tuh kan nggak mungkin ngehubungin tiap alumni gitu, betul. Nah, sekarang yang dekade sekarang itu mungkin bagian dia. Saya lebih ke maintain, ibaratnya kalau misalnya orang stuck, udah saya bagian ngambil keputusan. Ini ya, kayaknya ini yang terbaik, ini, tak jalan. Kayak bintang tamu juga kan banyak itu masukan, ABCD itu. Ini ternyata nggak bisa. Berarti sebelum Gigi banyak. Sela, udah. Tapi Om, maaf belum kepikiran ini teh kita punya punya memori nih si kawas tehnya. Belum. Gigi lagi gitu. Enggak gitu ya. Itu last minute malah. Oke. Jadi pas Sela, udah. Saya nanya nih ke teman-teman yang pernah panggil Sela. Sela gimana? Pak, saya aja yang udah nganti dari sekian itu belum kebagian. Kenapa? Iya. Agak unik katanya gitu. Agak unik ininya gitu. Hari Rabu katanya terima job. Nanti kadang yang ini kata Mas Adam, ini kadang-kadang kata Mas Duta, jadi kayak ini unik lah. Wah ini waktu saya buru-buru nih. Udah saya coret. Nah ada yang bilang Dewa. Aduh Dewa pengamanannya gimana kan gitu. Tapi gak apa-apa kita coba. Nah lewat, ternyata senior kita tuh ada yang tetanggaan sama Firza. Udah approaching, terus kayaknya gak memungkinkan lah. Juicy Lucy, udah ada alumni yang saudaranya vokalis. Terus sampai Malik, sampai semua udah di babat lah habis semua. Terus seadanya, ya kalau yang baru itu kan trikinya itu yang angkatan lama nggak kenal. Iya. Yang band-band satu band kan relevan. Yang relevan The Big Five. Iwan Fals, Slank, Dewa, Gigi. Ya setuju. Tersisalah Gigi ini. Dan saya juga nggak tahu setelah almarhum Abah Baron kan saya nggak ada hubungan. Manajer kan dulu Abah Baron, almarhum. Nah. So Kang nggak apa-apa lah kita coba aja ini waktu nih. WA lah Kang Arman. Kang, ini saya mau nanya-nanya jadwal siapa tahu masuk. Kang Arman kan ada solo atau grup. Soalnya kan dia punya proyek solo juga. Iya. Grup. Coba Kak Hendy aja. Udah kasih nomornya, tanya. Kang, kalau tanggal sekian free nggak? Kebetulan free. Oke sebentar ya, saya keep dulu. Udah. Cuma gitu aja, keep. Lempar ke forum. Ini bisa. Sok silakan, yang lainnya silakan. Maka ada wacana anu gitu kan, band pembuka dan lain-lain. Ya itu band pembuka dan lain-lain saya udah nggak ikutan. Pokoknya tugas saya kan ngawal yang band utama gitu ya. Kan. Pengisi acara dan lain silakan. Saya nggak ngatur-ngatur. Malah cuman ini lebih ke jam lah, jam ini tuh riskan cuaca kalau outdoor. Malah awalnya tuh 2018 kita dapat komplain dari masyarakat itu macet. Macet. Biar nggak macet gimana? Ya udah kita di Lanun aja kata saya. Setuju, udah. Saya approaching ke Dan Lanun, udah kasih space. Ada masukan lagi. Kita kan di sekolah. Kita tuh dapat waasatnya di sekolah gitu. Iya. Kalau di Lanut mah konser. Aduh, gimana saya tanya. Ke Dan Lanut, Pak, maaf cancel. Tetap di sekolah, tapi dengan resiko parkir. Akhirnya kita pinjam parkir di Lanut. Dan itu teh luar biasa, kita rapat di Bandung, di Tasik terus-terusan. Nah, akhirnya fix dengan bintang tamu Ade Astrid. Dan Ade Astrid juga ternyata cuma bisa sampai jam 11. Kita ada kekosongan sebelum Gigi. Gigi juga pas pertama saya bilang main jam 2 selesai jam 3. Ternyata Gigi nggak mau kepotong azan. Ya udah lagunya saya potong. Jangan kalau lagu. Ya udah setelah asar. Berarti kan ada kekosongan. Ya udah silakan kita isi dengan apa gitu. Nah itu udah macam-macam lah. Nah pas waktu itu cuma saya bilangin nih kalau Gigi main udah beres.
kita nggak punya benang merah apa yang menghubungkan 2018 dengan 2025. Okay. Hanya berdasarkan kesamaan bintang tamu gigi kan, doang, gigi doang kan. Oh iya, kita punya itu kaos. Kaos teanya. Berarti Gigi juga nggak tahu itu ya prosesnya. Kayaknya nggak tahu. Kayaknya almarhum Abah Baru nggak sempat ngobrol. Ya. Cuma pas sebelum berangkat saya ke road manager ngomong kurang lebih begini loh ceritanya. Kaos. Aman nggak 15 menit saya minta waktu? Aman. Dah. Dan mereka amazed gitu kan. Wah gitu. Malah memang ada beberapa berita yang salah kutip. Jadi seolah-olah hari itu. Oh iya. Kan nggak apa-apa lah itu emang kenyataannya juga mereka mungkin baru tahu. Gitu. Jadi alhamdulillah acara sukses. Mungkin ini juga jadi pancingan juga buat teman-teman yang lain yang mau berbuat sesuatu lah buat sekolah kita ya. Dan Gigi juga bahagia malah ada beberapa untold story yang 2018 itu yang bikin saya wah memang ya jodoh takdir bagja cilaka teh kangguan anjeunna. Kejadian tsunami yang di 2000 yang 17 tahun baru yang tahun baru ya. Yang Desember ya, itu Desember harusnya Gigi main di situ. Tanjung Lesung, acara PLN. Jadi itu tuh waktunya samaan dengan acara kita. Gigi itu harusnya di situ. Di Tanjung Lesung. Besoknya pas kejadian, Baron nge-WA almarhum. Yung, untung kamu yang ngeduluin, nge-DP-in. Merinding. DP masuk, udah Tasik. Tanjung Lesung, nggak diambil. 17 masuk. Kodarullah. Selamat barudak. Masuk acara kamu. Kamu nu heula ngadepean. Wah, saya yang bener, Bah. Screenshotan Abah Baron itu pernah saya posting. Dan IO-nya komen. Benar kejadiannya seperti itu. Approaching-nya Gigi. Cuma kita duluan nge-DP. Gitu. Jadi ya, alhamdulillah ya. 2018 banyak cerita gitu kan. Tapi saya yakin lah kita mah, pada dasarnya semua kompak. Pada dasarnya kita semua ingin memajukan sekolah. Cuman kadang kan ide itu kadang harus ada yang bisa merangkum. Gitu kan. Gitu. Ya ada yang mungkin bisa dimunculkan sekarang, ada yang bisa dimunculkannya yang akan datang. Kayak waktu itu juga kan tiba-tiba ada yang bilang, wah lu ini acara cuma hura-hura, band-bandan. Oke, saya mikir. Nah, di antara 5 dan 2 yang ditandatangani, yang belum sempat ditandatangani yang ini. Ini. Nih. Berarti 2 ya yang belum ditandatangani? Ya. Oh, berarti ini teh foto dari Akbar, Kang Akbar, ya? Fotografernya. Ini. Wah, keren Alhamdulillah. Isu ini teh sesudahnya punya produksi nanya. Ya. Sudah jadi ini tuh enggak. Jadi ini tuh dibikin khusus buat kita aja. Ya. Ditandatangan. Udah ditandatangan ya udah buat kita gitu kan gitu. Karena tiba-tiba ada arahan buat bikin charity. Charity ngejual naon ya? Yang value-nya besar tuh yang ada tanda tangan kalau gini mah atau mau itu kan. Yang ada tanda tangan 3 kaos kita lelang. Soalnya waktu tahun 2018 itu tuh nggak ada ini ya Om, nggak ada kaos merchandise official itu kan ya. Kalau 2018 kalau nggak salah kaos angkatan. Kaos angkatan ya. Kaos angkatan warna hitam kalau nggak salah. 2018 ada, terus kalau baju pekerjanya saya masih simpan. Ini baju pekerjanya. Nah, ini baju pekerja yang tim yang 10 orang. Kisah kasih di sekolah. Wih, mantap. Sebagai tukang celep. Sebagai tukang celep. Kalau dongeng si Ibing kan tukang celep teh kunaon lepat abi naon Pak? Tukang celep. Jadi nu paling loba disalahkeun teh si jelema ieu. Jadi anu pakai ieu teh geus geus bagian disiksa pokoknya mah. Multifungsi. Nah kalau kemarin mah meureun tim yang ininya mah. Ini. Jadi ini historinya luar biasa. Iya. Jadi yalah kalau kita ibaratnya kalau niat baik selalu ada aja jalan. Gitu. Tapi memang jalan itu teh seperti yang tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba muncul
tiba-tiba realisasi, yaitu ya karena saya lihat, oh itu orang kudu mikir babarengan gitu kan, seperti itu. Dan nggak mungkin lah, nggak ada lah ibaratnya superhero yang bisa sendiri gitu, nggak ada seperti itu. Ya. Yang saya lihat juga silaturahmi lintas generasinya itu yang keren geningan Om. Jadi karorompak geningan, nggak lihat. Makanya kenapa saya kemarin ngajak itu collab seperti ini, setiap ngumpul orang itu pasti punya ide. Jadi sayang kalau misalnya kayak kemarin 2018 memang idenya tiba-tiba kita charity gitu kan gitu. Nah sekarang apa nih? 2025 kita udah ngumpul nih. Pasti kerhanet keneh ya tanya hayang ngumpul deh kayak kemarin lihat pemotoran. Keren eta. Udahlah, enggak usah pakai event-event yang resmi-resmi yang harus ada ada ketuanya, bendahara dan lain-lain. Pokoknya ngumpul di mana orang ramekeun sesarengan. Dan waktu itu juga setelah acara 2018 itu ada beberapa event, kalau nggak salah ada Utopia yang datang dan lain-lain. Saya bantulah gitu segala macam. Nah kayak gitu bagus gitu. Sampai siapa aja yang bikin acaranya, apalagi kemarin dengar-dengar mau ada terbentuk Ikatan Alumni. Oke, kita yang di luar itu juga sebenarnya masih bisa lah. Yang kesamaan hobi, kayak saya senang otomotif. Angkatan saya juga banyak yang suka otomotif. Pernah saya diminta jadi pembicara di acara Cyber 89. Cyber itu, Cyber bukan 89, Cyber berapa lah? Emang 89? 89 ya? Sok yang kesamaan hobi, ayo bareng lah, yang penting mah sama-sama semantitas. Gitu kan. Nah Om nyambung ke situ ya tadi, ke organisasi. Jadi saya jadi pengen tahu suasana SMA 3 pada tahun 92 itu kayak gimana sih? Maksudnya suasananya, terus kelasnya, terus organisasinya kan SMA 3 itu terkenal organisasinya yang maksudnya yang banyak lah gitunya. Salah satu saya masuk ke sekolah SMA 3 juga itu. Ekskulnya. Ekskulnya. Ya ada gempala kan seperti itu. Kalau dulu saya 92 ya harap maklum ya meren suasana juga tidak seperti sekarang. Ke aya lapang basket. Oh iya. Masih tanah lah, ngaduk-duk yang mau tiasa lah basketnya. Jadi olahraga ya, voli masih ada. Lari paling sering, lintas kubangan gitu, lari, tarik tambang. Pokoknya mah old school lah. Itu main bola. Tapi ya kita seneng gitu kan. Terus ada spot kabur. Eta. Spot kabur. Luas banget ya Om. Luas banget. Warung ada, warung Mang Jironi yang di pojok. Sampai ditaruhin monyet. Asli taruhin monyet. Jadi kalau ada dengar itu mah sampai ada kalau lagi upacara kamari cenasahan udah korowat monyet. Waduh, angkatan saya aya nu kabur emang gitu. Parkir di luar segala macam. Waktu itu memang saya udah hobi motor, motor. Jadi bisa kahitung lah pakai motor tua gitu kan, pakai motor badag gitu ke sekolah. Dan ternyata guru saya juga ada yang bawa, Pak Heru itu guru olahraga. Iya, yang gondrongnya. Gondrong. Dulu saya pakai R25 dulu, BMW R25 atau 55. Ternyata Pak gurunya juga bawa, jadi pede aja bawa. Gitu. Dan memang dari dulu otomotif emang pada seneng ya motor roda 2 gitu. Tapi emang udah dibolehin Om dari dulu? Maksudnya motor, murid bawa motor? Motor boleh. Boleh? Motor boleh. Iya. Kalau mobil kita nyuri-nyuri lah, kita parkirnya di depan. Biasanya kan gitu kalau misalnya cuaca agak nggak terlalu ini, bawa mobil. Kalau pengen kebut-kebutan, bawa motor. Nah aja, ke sekolah juga datang telat, biar ada alasan ngebut. Nanti pas di rel standing, dia asup ke sekolah teh gerbangnya kasih kieu we. Eta Pak Unang, sareng Palut Pi. Jadi pas kita masuk, jebret. Arya, datang sekolah mah Arya. Arya, turun, lompat. Tong dibuka helm. Diserurakan ke kelas dan lain deh. Ayat 3 lah nusok dihukum teh. Haji Dilar, jeung Darto. Tadi ada 92 sama. Saya tak. Terus itu tiluan kasiangan mah wah di karoprokan. Saya lupa. Saya dulu bio 2, 3 bio 2, yaitu yang ada foto Bu Popong. Kalau untuk kelasnya IPA, IPS, bahasa udah ada Om? Dulu asa belumnya, asa dulu. Oh, ya IPA, IPS. Iya, kalau nggak salah gitu. Sorry. FIS teh? Fisika. Oh, fisika. Fisika, biologi, sosial. Oh, jadi gitu dulu. Nah, dulu gitu. Dan dulu juga ruangan belakangnya lagi pas zaman almarhum Pak Jainuddin lagi dibangun, sempat rubuh badai kayak tornado.
Dan eta biologi 2 saya masih nyimpen. Ah, itu mau percaya. Saya masih nyimpen kaos kelasna. Ya di desainnya saya ya. Tuh. Terus koneng-koneng ge. Saya kayak di rumah ada Om kelas apa? Baju kelas terus apa namanya teh? Tas. Mos gitu. Pas mos kan harus disuruh bikin kelas. Bikin masih ada yang kayak gitu. Raport masih saya simpan, cuman nggak sempat saya cari. Raport masih ada, surat-surat izin masih ada. Nanti ya di highlight, nanti ada di bawah. Jadi tahunya saya SMP 1, SMA 3. Cuman kayaknya cerita teh asa banyak di SMA ya. Tahu lah pengaruh hormon meureun kumaha. Hayang ngebangkang teh gitu, yang beda gitu kan gitu. Soalnya SMA 3 tuh istimewanya teh banyak ikonnya gitu Om. Saya juga pas kemarinnya pas mau bikin backdrop kelas itu. Aduh ceng teh. Apa ya yang mau ditampilin di backdrop gitu. Oh, ada keretanya ada. Betul. Gitu kan. Ikonnya teh gitu signature nanti sawah, gunung wah ceng teh. Itu kalau komplit baca komen-komenan masinis yang bawa kereta yang lewat itu tuh tahu acara kita. Oh ya. Kan saya yang ngebunyiin klakson. Ayah komen. Ayah komen. Pas Abi main, itu ada. Terus alhamdulillah saya yang membawa alumni SMA 3. Jadi masinisnya tuh ternyata yang bawa alumni pas datang ke sini. Jadi karena kita kan pas ngejemput tamu kan berisik. Berisik ya di stasiun teh gandeng lah. Bawa si masinis teh. Aduh, teman-teman Kang Uyung, ya alhamdulillah saya yang bawa. Tuh sampai masinis bangga mau alumni SMA 3 mah. Hebat lah. Jadi ya itulah makanya saya mumpung lagi hangat gitu. Sok kita bikin movement apa lagi lah gitu kan gitu. Resep lah gitunya maksudnya teh angkatan saya juga angkatan 2012 baru bikin grup lagi Om jujur kan, itu teh gara-gara acara kemarin gitu. Betul. Baru terjalin lagi lah silaturahmi. Khususnya si anak-anak kelas gitu. Anak-anak kelas. Jadi harana teuy di grup teh gitu kan. Nah, kemarin ini ya ini mah enggak tahu kebetulan atau enggak. Jadi qadarullah tiba-tiba Gigi kan Gigi deh-nya. Pas nyari MC awalnya masuk eksaha di Bandung. Wah, geus niat di Bandung, ieu. Ulah budget. Tasik. Oh, geus alumni we cenah. Irma alumni, Teh Irma. Oh, eta teh. Ternyata di hari yang sama dia nge-MC wedding. Bingung lagi kan waktu geus mepet saha deui. Saha deui nya? Nu kamari saha 2018? Indi cenah jeung Kidong. Pasti tanya. Free. Jadi geus bintang tamu sama. MC nage kebetulan yang 2018 teh sami eta. Sampai pas Kang Arman datang ke Tasik. Kang Arman mau makan apa? Lah nu babari we lah cenah. Mau bakso laksana. Mau steak full and shot alumni aja yang menang diskon. Atau yang siap saji Sunda siap saji we. Bawakan ini anteh. Pas lihat video 2018 efeknya sama. Soalnya saya lihat apa di Trans 7 ada liputannya. Kuliner Gigi di Tasikmalaya. Sama. Kabeneran eta. Iya. Itu. Banyak kebenaran. Bisa banyak kesamaan gitu, kesamaan. Berarti untuk saat ini Om apa namanya? Kan banyak yang komening. Oh, udah tuh reunian teh 5 tahun sekali. Ya, oke. Itu maksudnya teh possible atau kira-kira gimana? Kalau misalnya kompak, why not gitunya. Dalam artian teki, ya kan bisa dibilang kita cuma 1,5 bulan yang ini sekarang. Persiapannya ya. 1,5 bulan. Ya. Tapi kan kalau kita bisa nge-range dari sekarang, misalnya. Oke lah, jangan jauh-jauh. Kemarin juga kan pas kita bilang masalah udunan, kan agak kagok juga namanya orang begitu datang langsung notok udunan kan kasihan juga. Tapi kan kita juga pada waktu itu memang beranggapan ini urgent gitu kan. Nah kalau 5 tahun kan bisa di-range dari sekarang misalnya bintang tamunya, siapa yang mau jadi panitia, bisa saja kan sekarang bagian teman-teman 2000-an gitu kan gitu. Kan kita kemarin sudah 2, nanti kita saling support lah gimana-gimananya. Kayaknya akan lebih apa ya, lebih mateng lah. Kalau misalnya 5 tahun, oke lah mulai tahun depan kita arrange. Kayak kemarin kan katanya, oh ini ada bazar, tapi kenapa kok posisinya gini? Ya. Tahun lalu kita posisi depan teh pahibut sareng nu icalan. Nyanya. Nah,
siapa tahu nanti mah mungkin bisa dibikin kayak expo kayak 1 hari gitu. Bisa saja kan 2 hari, apa di weekend. Gitu kan, ada pameran pendidikannya, kulinernya dan lain-lain. Jadi orang tuh nggak capek pindah-pindah dagang sehari beres gitu kan gitu. Bisa aja. Keren sih. Hari day 1 gitu kan gitu. Day 2, day 3 apa. Nah baru si bintang tamunya di closing. Bisa jadi di puncaknya mah pertandingan-pertandingan selama 2 hari itu penyerahan pialanya nanti di hari terakhir. Bisa aja kan band sekolah, koreografer sekolah, apa pameran hasil karya anak-anak kan pasti banyak. Bisa aja pameran otomotif. Anak-anak yang punya motor-motor apa, custom apa, bisa kayak custom fest apa gimana lah. Itu sangat memungkinkan. Dan itu cek saya akan ditunggu lah. Komo soundingnya dari sekarang misalnya tahun sekian kita ngumpul lagi di 2000 kalau ada ya panjang umur, ada rezeki 2030 pas aya tilu nah 2030 tilu na aya. Soalnya terus lihatlah di situ nanti bulan apa. Kalau memang Desember itu resiko cuacanya. Kok kayak kemarin. Nah, walaupun sekarang juga sama kan, beres acara kita juga hujan nggak berhenti-berhenti kan. Faktor cuaca karena kita outdoor gitu. Jadi kita maksimalkan space yang kita punya. Kalaupun ada donasi atau charity itu kan bisa lebih, ibaratnya lebih kerasa lah. Gitu. Lebih kerasa kalau kita arrange-nya dari sekarang. Dan tetap kita di sekolah. Gitu kan, iya. Gitu. Secara publikasi kayak kemarin juga sebenarnya saya tuh lebih menekankan pengennya publikasi. Makanya saya langsung, kita bikin konten. Karena sehebat-hebatnya acara, tanpa publikasi itu nggak, gain-nya tuh nggak nyampe. Ya. Saya juga kemarin pas bikin yang ajakan nih, untuk angkatan 2012 sungkulnya tadi teh. Bikin cing teh. Tapi pas ketika lihat engagement-nya, banyak yang nge-DM juga. Satu dari angkatan sekian, cina nggak punya kontak ini. Jadi, cina alhamdulillah masukin teh. Engagement-nya dari angkatan yang lain juga gitu. Dari angkatan. Malah saya pas kemarin lagi survei, tiba-tiba ada anak-anak yang lagi bawa handphone gitu. Bikin konten, nggak tahu buat apalah. Kenapa tidak? Siapa tahu nanti kita juga bisa bikin podcast di sekolah. Nah, iya. Bu, ada ruangan-ruangan yang ini kita bikin ini, kita ajak-ajak aja anak-anak gitu yang di sana buat ngisi. Jadi buat kegiatan daily-nya ngapain, terus week-nya ngapain, terus jadi mereka punya postingan juga enak lah gitu. Jadi pas kayak kita punya acara gede teh udah nggak usah ibaratnya ngambil dari luar. Iya. Mereka yang broadcast-nya udah cukup, cek saya kan gitu. Iya, benar-benar. Kayak teman-teman alumni yang di media juga kan ada di Kabar Priangan, ada Pak Kang Budi Raspati ada. Iya. Kayaknya banyak lah kalau di Korehan deh mah. Kayak yang di sifatnya nasional misalkan ada. Jadi ibaratnya begini, kita ketemu alumni teh nggak kebayang pasti kena minta sumbangan. Kita minta jalur gitu kan, jalur gitu. Kita punya produk ini SMA 3. Malah kalau nggak salah Kang Iip kemarin ada komunitas UMKM. Gara-gara bazar kemarin. Bazar ya, grupnya dibikin UMKM. Keren. Malah kalau nggak salah mau bikin apa gitu ya, saya nggak tahu. Nah itu kan kenapa tidak bikin weekend market misalnya. Ayo, orang tiap weekend misalnya Batur mah Kakao Jengkang, orang mah kasih mati lu. Bisa wae mun geus rame mah kenapa tidak? Orang kan pasti bikin kegiatan di sekolah. Dan itu teh akan nama SMA 3 itu akan repeat. Makanya kemarin Kang Arman, hari itu favorit apa kumaha? SMA dia. Sampai nanya gitu. Iya, makanya kan dia di panggung ngomong kan gitu. Ya kalau secara nilai angka mah aya nu leuwih ieu. Tapi kan nu leuwih keren mah, nu manggung mah si ieu itu SMA 3 nya lah. Ekstrakurikulerna nya eta. Sekarang ini kan kita baru di hal seni, belum nanti atletnya. Kan kayak kemarin saya ketemu tim futsal. Kan itu. Ada tim futsalnya. Kayak gitulah. Variatif lah. Maksudnya waktu saya pertama masuk ke situ juga kan nyari-nyari nih Om, nyari-nyari sekolah tehnya. Tapi pas ke SMA 3, saya pertama kali tuh ke sekolah SMA 3 gitu. Wah ceng teh. Suasananya enakeun gitunya, luas tempatnya teh. Terus vibe-na bangun tiisen gitu pagi-pagi teh gitu bangun. Zaman saya itu masih embun. Bangun asri ya. Pas. Jadi sekolah itu saya masih seger gitu, memang naik motor teh, wah bener-bener enak buat motoran. Embun we seger masuk fresh lah gitu. Terus dari jalan raya kan nggak
nggak bising. Memang ada uniknya dulu kalau kita mau sekolah tiba-tiba ada bendera kuning itu ada mau percobaan dinamit. Nah, itu unggul. Berapa kali juga sering saya lagi belajar doa. Sekolah kita itu dekat bunker guys ya. Sekolah mana yang ada ya, komplit ya. Ya. Siap-siap. 3, 2, 1, wah. Berapa kali? Hebat. SMA Tilut ya. Suara pesawat ya. Pesawat. Kereta. Kereta. Wah, segala transportasi ayah. Ada. Ya, apalagi Om kira-kira ada lagi nggak yang ingin disampaikan atau misalkan pesan-pesan buat teman? Saya kan ya menitik beratkan pada regenerasi kalau saya sih. Kalau misalnya kita kan juga kayak kemarin pas beres acara juga, aduh teman-teman yang sangat aduh udah capek kita kayaknya next mah kita udah tinggal duduk datang QC paling atau apa, tapi kan kita juga sayang juga ya kalau misalnya ini nggak estafet gitu kan gitu. Saya juga nanti pengen ketemu teman-teman siapa yang bisa kita ajak bareng gitu kan, siapa yuk kita bikin lagi ya, nggak usah besar, nggak usah akbar dulu, yang kecil-kecil, ibaratnya angkatan segini nih mau bikin event di sekolah, ayo kita support sama-sama gitu kan. Jadi enak. Sekalian ya kan kita kalau sering ngumpul, sering ketemu ya kayak gini, ide teh nondi gitu. Karena saya emang karena orangnya seneng ngumpul, seneng ngomong. Jadi ide-ide teh spontan. Karena kalau disuruh mikir mah jadi kayak kemarin. Sok Yung, keinginan kamu apa? Tuangkan. Di meja rapat kan kia bingung naonnya cek urang teh. Tapi begitu keluar mah, di perjalanan pulang langsung gini, ini gini. Sok siapa yang bagian rapat, siapa yang bagian approaching, saya mah udah di belakang layar gitu. Seperti itulah. Ya banyakin ketemu aja. Iya. Nah, jadi kata Om Uyung teh mah bukan seberapa hebat kita membuat acaranya Om ya. Betul. Tapi seberapa silaturahmi. Silaturahmi bermanfaat buat orang lain. Ya. Apalagi kita punya alma mater SMA 3 Tasik malah ya. Oke, segitu dulu mungkin Om. Siap, mangga. Kali ini thank you buat teman-teman udah ngikutin video kali ini. Mungkin kalau ada kesempatan bisa bersilaturahmi lintas generasi. Betul, ditunggu seluruh angkatan Om ya. Mudah-mudahan. Silahkan dipanggil. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.